Hidup kita sangat singkat. Kita semua tahu bahwa kita pasti mati. Tetapi banyak dari kita membohongi diri kita sendiri dengan menghayalkan bahwa kematian itu masih jauh. Hampir saja kita berpikir bahwa kematian itu tidak akan pernah datang. Ayub mengatakan kepada kita bahwa hidup itu sangat singkat. Manusia yang lahir dari perempuan berumur pendek, penuh duka cita. Seperti sekuntum bunga, ia mekar dan layu. Atau lebih cepat dari seorang pelari, hari-hariku berlalu. Tanpa secari kegembiraan, mereka terbang menghilang. Ayub bab 14 ayat 1-2 dan bab 9 ayat 25. Sesungguhnya, pada setiap detik kehidupan kita, kematian itu berlari cepat mendatangi diri kita. Dan kita pun berlari dengan kecepatan yang sama menjemputnya. Setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita jalani, menghantar kita semakin dekat kepada akhir kehidupan. Seperti yang kita baca dalam kitab suci, kita semua akan mati, dan seperti air yang tercurah ke tanah, tidak dapat dikumpulkan lagi. 2 Samuel bab 14 ayat 14. Ada segelintir orang enggan untuk berpikir tentang betapa singkatnya hidup ini, dan akhirnya mereka tidak bersedia untuk mati. Lalu, apa yang mereka lakukan di hadapan kematian? Biasanya, mereka hanya ingin berbicara tentang penderitaan dan kesakitan mereka, atau tentang mencari dokter lain yang lebih hebat untuk merawat mereka, atau tentang mencari obat baru yang lebih mujarab untuk menyembuhkan mereka. Dan bila seseorang mencoba menyampaikan kepada mereka tentang situasi jiwa mereka, mereka langsung cemas, atau mengeluh sakit kepala, atau mengatakan bahwa mereka sangat menderita mendengar orang berbicara kepada mereka. Dalam nyanyian Hizkia, Raja Yehuda, kita baca, seperti kemah seorang gembala, kediamanku telah dibongkar dan dibuang. Seperti seorang tukang tenun, demikian ia menggulung kehidupanku. Yesaya bab 38 ayat 12. Betapa banyak orang telah direnggut dan dicampakkan oleh kematian di tengah-tengah proyek dan perencanaan yang menyedot perhatian dan jerih payah mereka. Pada saat kematian, semua hal di dunia ini yang tampaknya baik, ketenaran, kesenangan, keagungan, kebesaran, lenyap sama sekali. Keuntungan besar, kehormatan yang tinggi, kemenangan yang gemilang akan kehilangan semua makna dan kemuliaannya saat dipandang dari ranjang kematian. Semuanya menjadi suram dan kabur oleh bayang-bayang gelap kematian. Hendaknya kita sadar bahwa saat yang tepat untuk memperbaiki segala ketidakberesan rohani kita bukanlah pada saat sakit atau sekarat, tetapi pada waktu kita masih sehat dan kuat. Marilah kita melakukan sekarang juga apa yang tidak akan dapat kita lakukan kemudian. Ingat, waktu sangat singkat. Dan marilah kita ingat juga
bahwa Yesus Kristus tunduk kepada kematian yang kejam dan hina untuk mendapatkan bagi kita rahmat kematian yang bahagia. Ia memberikan kepada kita banyak jenis panggilan, inspirasi, peringatan, hanya supaya kita pada saat terakhir hidup di atas dunia ini memiliki rahmat untuk mati dalam cintanya. Seorang tua yang bijaksana bernama Antisthenes, seorang yang tidak beriman, ketika ditanya apakah rahmat yang paling agung yang diterima seseorang dalam hidup ini, tanpa ragu-ragu ia menjawab, kematian yang bahagia. Lalu, bagaimana jawaban kita sebagai seorang Kristen yang diterangi iman? Bila kita sebagai seorang Kristen percaya bahwa hidup kita pasti mati, bahwa ada keabadian, bahwa kita hanya mati sekali, dan bahwa jika kita melakukan kesalahan dan kesalahan itu tidak dapat diperbaiki, mengapa pada saat ini kita tidak mulai melakukan sesuatu yang mungkin agar kita mati bahagia? Mulailah sekarang ini menghayati kehidupan yang pada saat kematian nanti akan menjadi sumber kedamaian dan penghiburan, bukan ketakutan atau penderitaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus penyelamatku, Engkau menebus aku dengan mati bagiku, meskipun Engkau mengetahui dosa-dosaku. Dan meskipun aku buta, Engkau memberikan aku terang. Pada saat aku kehilangan Dikau, Engkau membuat aku mampu menemukan Engkau. Penyelamat yang berbelas kasih, sadarkanlah aku akan utang yang harus aku bayar kepadamu, dan berikanlah aku penyesalan yang sungguh atas dosa-dosaku. Ya Maria, Ratu dan Bundaku, bantulah aku dengan perantaraanmu. Berdoalah untukku sekarang dan pada saat ajalku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.